Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldila Salmadetriani. Saya merupakan salah satu mahasiswi di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang DNA dan RNA. Sebenarnya apa sih yang dimaksud DNA itu? DNA atau asam deoksiribonukleat adalah persenyawaan kimia yang mengandung keterangan genetik dari sel khususnya atau makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Biasanya DNA ini terletak di dalam inti sel atau nukleus dari makhluk hidup. Nah, DNA juga menjadi bagian penting dalam reproduksi loh. Kenapa ya bisa kayak gitu? Karena DNA berperan sebagai penyusun gen untuk penurunan sifat atau hereditas dari induk kepada keturunannya nih teman-teman. DNA terdiri dari dua untai berpilin, mengelilingi satu dengan lainnya membentuk struktur yang disebut dengan heliks ganda atau double helix. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida yang artinya tersusun dari berbagai nukleotida. Untuk setiap nukleotidanya sendiri terdiri atas gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa. Polimer ini membentuk struktur heliks ganda yang mana heliks tersebut disatukan dengan ikatan hidrogen yang terjadi di antara basa-basa yang ada. Pada struktur double helix, dua rantai bergerak dengan arah yang berlawanan. Pita berwarna pink pada gambar di samping menunjukkan rantai dari gula deoksiribosa dan fosfat. Pasangan basa atau base pairs yang ditunjukkan pada gambar membentuk penghubung di antara rantai-rantai. Selanjutnya adalah nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang tersusun atas sebuah nukleosida dari sebuah gugus fosfat. Nukleotida bertanggung jawab untuk sintesis materi genetik dalam semua bentuk kehidupan di planet bumi ini. Nukleotida dapat bertindak sebagai monomer dalam asam nukleat, yaitu asam deoksiribosa pada DNA dan asam ribonukleat pada RNA. Kemudian membentuk rantai linier atau bertindak sebagai molekul bebas seperti halnya dengan ATP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nukleotida memiliki tiga karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Berikut merupakan gambar dari struktur nukleotida. Pada gambar pertama di layar kalian dapat dilihat bentuk dari nukleotida monofosfat, yang dimana basa nitrogen mewakili satu sisi pasangan basa. Selanjutnya pada gambar yang kedua yaitu satu monomer nukleotida yang terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, membentuk dua tulang punggung struktur untai ganda dari asam nukleat. Kemudian di gambar ketiga ada 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa, yaitu timin dengan adenin yang dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen, serta guanin dengan sitosin yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Masih tentang pembahasan dari struktur nukleotida, berikut merupakan gambaran dari unsur struktural pada nukleotida. Bagian yang letaknya berada di tengah itu merupakan gambaran ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yang ditunjukkan dengan warna kuning, biru, dan hijau. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat yang ditunjukkan dengan warna merah di sebelah kiri kalian. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat dan penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel dengan base dan glycosidic bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida untuk kelompok purina dan pirimida ditunjukkan di bagian kanan dengan warna biru. Nukleotida terdiri dari 3 komponen penyusun jenis molekul, yaitu yang pertama ada gula pentosa, deoksiribosa pada DNA, dan ribosa pada RNA. Yang kedua adalah basa nitrogen, heterosiklik, purin, dan pirimidin. Yang ketiga adalah setidaknya terdiri dari satu gugus fosfat. Terdapat 4 jenis basa nitrogen yang membentuk DNA. Yang pertama ada guanin, yang kedua ada adenin, yang ketiga ada sitosin, dan yang keempat ada timin. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen dari purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah jenis pirimidin. Di penjelasan sebelumnya, saya ada sedikit membahas tentang nukleosida. Sebenarnya nukleosida ini apa sih? Nukleosida adalah basa purin atau pirimidin yang melekat pada ribosa atau deoksiribosa. Basa purin atau pirimidin terikat pada pentosa oleh ikatan glikosidik, yaitu pada atom karbon nomor 1. Guanosin adalah suatu nukleosida yang terbentuk dari guanin dengan ribosa. Nukleosida juga menjadi kerangka dasar dalam pembentukan AMP, ADP, dan ATP.
Pembentukan ketiga kerangka dasar tersebut biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Dari pengertian nukleosida tadi, disebut hanya ada basa nitrogen dan gula pentosa. Maka dari itu, nukleosida ini merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida hanya tersusun dari gula pentosa, ribosa atau deoksiribosa, dan basa nitrogen. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di samping, perbedaan dari struktur nukleotida dan nukleosida, di mana untuk nukleosida terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat, sedangkan untuk nukleosida hanya terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen saja. Nukleotida terhubung satu sama lain dengan nukleotida lainnya melalui gugus fosfat dengan membentuk suatu ikatan kovalen yang sangat kuat, yaitu ikatan ester kovalen yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Ikatan antara nukleotida-nukleotida ini membentuk rantai polinukleotida. Dalam DNA dan RNA, ikatan fosfodiester adalah hubungan antara atom karbon pada posisi ujung 3 dari satu molekul gula dan atom karbon pada posisi ujung 5 dari atom lain. Gula deoksiribosa untuk DNA dan ribosa untuk RNA. Ikatan kovalen yang kuat terbentuk antara gugus fosfat dan dua cincin karbohidrat berkarbon 5 pentosa di atas dua ikatan ester. DNA terbentuk dari dua rantai polinukleotida. Nah, kedua rantai polinukleotida ini memiliki orientasi yang saling berlawanan atau disebut dengan antiparalel. Rantai pertama mempunyai orientasi dari ujung 5 ke ujung 3, sedangkan rantai lainnya berorientasi dari ujung 3 ke ujung 5. Ikatan ini disebut dengan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk dieter. Adanya ujung-ujung tersebut menjadikan rantai polinukleotida memiliki arah tertentu. Untaian ganda dari DNA tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk dari dua basa nitrogen yang saling berpasangan. Nah, dua basa nitrogen ini yaitu yang pertama ada purin dan yang kedua ada pirimidin. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, di mana basa purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sementara untuk basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Apabila guanin dari purin berikatan dengan sitosin dari pirimidin, maka akan terbentuk 3 ikatan hidrogen seperti gambar di atas ini. Kemudian untuk adenin dari purin berikatan dengan timin dari pirimidin akan membentuk 2 ikatan hidrogen saja yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer yang terhubung dengan ikatan hidrogen. Pasangan basa juga disebut dengan base pairs atau BP. Pasangan basa juga merupakan mekanisme dasar bagi kodon pada mRNA untuk dikenali oleh tRNA saat translasi dalam pembentukan protein. Dalam pasangan basa Watson-Crick, adenin membentuk pasangan basa dengan timin, sementara guanin dengan sitosin, itu dalam DNA. Sedangkan pada RNA, timin dialihkan oleh urasil. Pembentukan dari pasangan basa ini dapat menjadi pelengkap untaian DNA lainnya. Selain menjaga DNA bersama-sama dalam untaian ganda, fungsi lain dari pasangan basa adalah untuk memungkinkan RNA mengambil bentuk kompleks yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan lain dalam sel seperti membangun protein. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Yang pertama ada bDNA. bDNA adalah bentuk yang umumnya diamati pada kromosom. bDNA adalah heliks tangan kanan dengan 10 pasang basa perputaran. bDNA direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA yang merupakan molekul yang digunakan untuk sintesis protein. bDNA dapat terdenaturasi yang berarti ikatan hidrogen dihilangkan. Ini pada dasarnya adalah langkah pertama dalam replikasi DNA dalam sel. Yang kedua ada aDNA. aDNA juga merupakan heliks tangan kanan, namun ada banyak pasangan basa perputaran. Nah, aDNA ini memiliki 11 pasangan basa perputaran. Selain struktur yang lebih kompak, aDNA juga mirip dengan bDNA, aktif dalam sel dan membentuk struktur mengkristal dalam percobaan laboratorium. Yang ketiga ada zDNA. zDNA adalah jenis DNA heliks tangan kiri, aktif dalam formasi zigzag berulang urutan pasangan basa. zDNA memiliki 12 pasangan basa perputaran sehingga membawa sebagian besar gen antara setiap pergantian. zDNA berperan dalam transkripsi RNA yang merupakan proses sintesis protein untuk menciptakan mRNA dari untai DNA. mRNA adalah molekul yang membawa gen transkripsi ke ribosom di mana protein disintesis.
Yang terakhir ada cDNA. cDNA atau DNA komplementer atau klon adalah jenis DNA yang digunakan untuk menggambarkan pustaka informasi genetik. cDNA digunakan dalam pengujian untuk obat-obatan dan penelitian penyakit. cDNA adalah untai komplementer yang dituangkan dalam laboratorium untuk menciptakan gen. Berikut merupakan gambar dari macam-macam DNA yang saya jelaskan tadi. Mana yang sebelah kiri ada A DNA, yang tengah ada B DNA, dan yang kanan ada Z DNA. Kita masuk ke penjelasan RNA. Sebenarnya apa yang dimaksud RNA itu? RNA atau asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peranan biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, serta ekspresi gen. Biasanya terletak di nukleolus dan sitoplasma. RNA ini berbentuk untaian ganda atau single helix yang melipat ke dirinya sendiri dan tidak berpilin seperti DNA. RNA merupakan hasil transkripsi suatu fragmen dari DNA, maka dari itu RNA merupakan polimer yang lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Untuk struktur dari RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida yang meliputi gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa. Ribosa terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil atau OH. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, basa nitrogen dari RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nukleotida. Setiap masing-masing dari polinukleotida tersusun dari ribonukleotida yang meliputi gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Untuk gula pentosanya ini, molekul RNA mengandung gula yang disebut ribosa di mana karbon nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil. Sedangkan untuk molekul DNA, gugus hidroksil ini diganti dengan atom hidrogen. Kandungan gulanya disebut deoksiribosa. Identik seperti DNA, molekul RNA terdiri atas gula pentosa ribosa dan gugus fosfat, di mana gugus fosfat berikatan dengan atom karbon nomor 3 dan nomor 5. Basa nitrogen RNA tersusun atas pirimidin yang terdiri dari urasil dan sitosin, dan basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Bentuk RNA lebih banyak daripada DNA. RNA memiliki berat molekul antara 25.000 hingga dengan beberapa juta. Umumnya RNA berisi rantai polinukleotida tunggal, tetapi rantai yang biasa terlipat membentuk daerah helix ganda yang mengandung pasangan basa A, U, dan GC. Tulang punggung RNA tersusun dari deretan ribosa dan fosfat. Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat, misalnya adenosin trifosfat atau ATP, guanosin trifosfat atau GTP, cystidin trifosfat atau CTP, dan uridin trifosfat atau UTP. RNA disintesis oleh DNA yang berada di inti sel dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Selanjutnya ada macam-macam dari RNA. Yang pertama ada tRNA atau RNA transfer. Terbentuk di nukleus tetapi menempatkan diri di sitoplasma, memiliki struktur paling pendek atau kecil yang berfungsi sebagai pembaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Yang kedua ada rRNA atau RNA ribosom. Dibentuk oleh DNA yang terletak di dalam ribosom, memiliki struktur yang panjang dan stabil, berfungsi sebagai pembentuk ribosom dan pengatur sintesis protein. Yang ketiga ada mRNA atau RNAd, yaitu RNA duta atau messenger. Dibentuk oleh DNA yang ada di inti sel, memiliki struktur pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya, berfungsi sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA, inti sel menuju ribosom, dan sebagai pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Dari penjelasan DNA dan RNA tadi terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah pada rantai polinukleotidanya. Untuk DNA yaitu double helix, panjang dan berpilin, sedangkan untuk RNA yaitu single helix, pendek dan tidak berpilin. Yang kedua adalah letaknya. Untuk letak DNA ini ada di inti sel atau nukleus, sedangkan RNA ada di nukleolus, sitoplasma, dan ribosom. Yang ketiga adalah gula pentosanya. Untuk DNA ini gulanya yaitu deoksiribosa, dan untuk RNA yaitu gula ribosa. Yang keempat adalah kandungan basa nitrogen. Untuk DNA ini purinnya ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya ada sitosin dan timin. Kemudian untuk RNA ini
purinnya yaitu adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil. Yang kelima adalah kadarnya, di mana kadar DNA ini tidak dapat berubah karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Selanjutnya untuk RNA ini dapat berubah karena dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang terakhir adalah fungsinya, di mana fungsi DNA yaitu sebagai informasi genetik jangka panjang dalam penentuan garis keturunan sehingga dapat diteruskan ke generasi berikutnya. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Selanjutnya untuk fungsi RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai babak perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana babak pembacaan materi genetik menjadi protein yang bertindak di setiap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Prinsip dogma sentral adalah DNA menjadi penentu jenis RNA yang akan dibentuk, kemudian RNA menentukan macam protein yang dapat disintesis. Dogma sentral ini terdiri dari 3 tahapan, antara lain yang pertama ini adalah replikasi DNA, yang kedua ada transkripsi, dan yang ketiga ada translasi. Tahap pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Tahap replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap sel makhluk hidup. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Enzim utama yang berperan dalam replikasi DNA adalah DNA polimerase. Replikasi DNA terjadi secara semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru, sehingga DNA hasil replikasi masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak. Berikut adalah tahap pertama yaitu replikasi DNA, yang dimana prosesnya yaitu yang pertama enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing dari rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada 2 rantai tunggal yang terbentuk yang disebut yang pertama adalah leading strand dan yang kedua adalah lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah dan fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tahap kedua yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan babak perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama ini tahap inisiasi atau permulaan. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Selanjutnya yang kedua ini adalah elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah ujung 5 ke ujung 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Selanjutnya tahap terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA
RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap translasi. Tahap translasi merupakan tahap menerjemahkan informasi genetik ke bentuk struktur protein. Proses translasi merupakan penerjemahan polinukleotida mRNA menjadi protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Untuk enzim yang berperan dalam tahap translasi ini yaitu enzim aminoasil RNA-T sintetase dan enzim peptidil transferase. Dalam tahapan translasi ini juga terdapat beberapa proses. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya proses yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama yaitu metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA akan kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Dan proses yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Proses terakhir dari translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom yang terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, proses dapat berkaitan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Berikut merupakan gambaran mudah dari proses dogma sentral di mana tahap pertama dilakukan replikasi DNA yang dilanjutkan dengan tahap transkripsi yang menghasilkan RNA dan tahap terakhir yaitu translasi yang menghasilkan protein. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.